mempertanyakan permasalahannya mengenai seputar tentang akad. Jadi kepada saudari Bulan, persilahkan. Oke, baik. Di sini kan membahas tentang akad. Ya. Pembahasan kita sebelumnya sudah mengenai akad, pengertian akad tersebut. Dan di sini saya ingin menanyakan apa sih macam-macam dari akad tersebut? Nah, jadi macam-macam akad yang kita bahas ini yaitu menurut syarak atau menurut hukum Islam. Jadi di sini macam-macam akadnya yaitu ada akad sahih dan akad yang tidak sahih. Jadi kita pertama akan membahas tentang akad sahih. Jadi akad sahih adalah akad yang memenuhi semua syarat dan rukun yang ditentukan dalam hukum Islam. Jadi akad ini dianggap sah dan mengikat secara hukum. Artinya perjanjian atau kontrak tersebut dapat diterima dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam akad sahih. Tidak ada unsur yang menghalangi keberlakuan akad tersebut seperti rukun yang lengkap, niat yang jelas, dan tidak ada unsur yang dilarang oleh syariat Islam seperti riba. Nah, jadi apakah saudari ingin mengetahui contoh dari akad tersebut? Ya, tentu jelas lah. Jadi kita akan memberikan contoh tentang macam akad sahih ini. Jadi contohnya yaitu akad jual beli yang dilakukan dengan cara yang sah sesuai dengan hukum Islam, di mana penjual dan pembeli sepakat mengenai harga dan barang yang diperjualbelikan. Nah, jadi itu akad yang selanjutnya yaitu akad tidak sahih. Jadi akad tidak sahih yaitu yang tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Akad ini dianggap batal atau tidak sah sehingga tidak mengikat kedua belah pihak yang terlibat. Jadi penyebab akad menjadi tidak sahih bisa berupa ketidaksesuaian dengan hukum Islam seperti adanya unsur yang dilarang, misalnya riba. Penipuan, ketidakjelasan dalam objek atau harga, atau tidak adanya niat yang jelas dari salah satu pihak. Nah, contoh akad sahih ini yaitu contoh akad tidak sahih ya teman-teman. Contoh akad tidak sahih ini adalah akad jual beli yang melibatkan barang yang haram atau tidak jelas. Misalnya menjual barang yang belum ada atau barang yang belum dimiliki si penjual. Jadi itulah pembahasan kita tentang akad, macam-macam akad, yaitu akad sahih dan akad tidak sahih. Dan di sini saya ingin menanyakan pertanyaan kedua, yang dimana pertanyaannya, apa pentingnya akad dalam hubungan antar manusia? Nah, terkait dengan pertanyaan saudari, pentingnya akad dalam hubungan antar manusia sangat penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum, terutama dalam Islam. Akad berfungsi sebagai dasar hukum dan etika yang mengatur interaksi antara individu, organisasi, atau negara dengan memastikan adanya kepastian dan keadilan dalam setiap perjanjian. Nah, jadi alasan mengapa akad sangat penting dalam hubungan antar manusia yaitu yang pertama, jadi itu untuk menjamin kepastian hukum dan kejelasan. Nah, akad memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Dengan adanya akad yang sah, setiap pihak tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka, sehingga mengurangi potensi konflik atau perselisihan di masa depan. Nah, yang kedua yaitu menciptakan keadilan dan keseimbangan. Dalam setiap akad yang sah, harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ini menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan, menciptakan hubungan yang adil, dan menghindari praktek-praktek yang menimbulkan ketidakadilan seperti riba, penipuan, atau pemaksaan. Nah, itu makanya akad ini penting dalam interaksi antar sesama manusia, begitu. Jadi cukup sekian podcast kita kali ini, dan itulah sedikit pembahasan kita mengenai akad. Nah, terima kasih juga kepada saudari Bulan yang telah berpartisipasi
dalam podcast kita kali ini. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum